Against the Gods Bab 2171, Keberangkatan. Di dalam kabin bahtera, Yun Ce memejamkan mata dan menenangkan pikirannya, dengan hati-hati mengingat dan merenungkan semua yang telah dialaminya di Tanah Suci. Suara Lisu perlahan bergema di lautan jiwanya, jarang sekali jiwamu begitu rileks. Sepertinya perjalananmu ke Tanah Suci membuahkan hasil yang jauh lebih besar dari yang diharapkan. Tidak, sama sekali tidak. Yun Ce berkata perlahan, aku harus memulihkan kekuatan jiwaku secepat mungkin untuk memastikan apakah perasaan diawasi yang muncul sesekali itu benar-benar ilusi. Lisu berkata, Meng Kongchan sudah memberikan jawabannya kepadamu. Tidak ada alasan mengapa dia sama sekali tidak menyadari tatapan mengintip yang dapat kamu rasakan. Yun Ce berkata perlahan, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Lisu merenung cukup lama sebelum berkata pelan, kamu tampak sangat memedulikan sensasi aneh ini, yang kemungkinan besar hanyalah ilusi. Namun, aku sama sekali tidak merasakan kekhawatiran apapun darimu tentang hal itu. Mengapa demikian? Pertanyaan yang bagus. Alis Yun Ce berkedut, seolah-olah dia sendiri pun agak bingung. Aku hanya memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat. Bahkan, sebaliknya. Untuk sesaat, ia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan halus itu. Akhirnya ia berkata, aku juga lebih cenderung percaya bahwa itu adalah sensasi aneh yang lahir dari luka jiwaku. Tapi bagaimana jika bukan? Orang ini bisa memata-mataiku sambil menghindari persepsi Meng Kongchan, namun entah bagaimana aku bisa merasakannya. Aku melakukan perjalanan antara Tanah Suci dan wilayah terlarang tidur dewa melalui susunan agung penghancur kekosongan, namun dia bisa mengikutiku dari wilayah terlarang ke Tanah Suci. Jika keberadaan seperti itu benar-benar ada di dunia ini dan secara misterius tertarik padaku, itu akan benar-benar menakutkan. Tidak mungkin itu penguasa abis yang legendaris, kan? Yun Ce berkata dengan nada bercanda, mungkinkah dia terbangun lebih awal, mengetahui aku berani menyamar sebagai dirinya, dan karena itu. Ah, itu juga tidak mungkin. Mosu mengatakan dia tidak bisa muncul di tempat-tempat yang debu jurangnya tipis, apalagi di Tanah Suci. Lisu merenungkan kata-kata Yun Ce, lalu berkata perlahan, memang benar. Setelah semua kemungkinan dikesampingkan, satu-satunya yang tersisa adalah sensasi aneh akibat luka jiwamu. Kamu telah menahan hukuman menggerogoti kehancuran selama 2 tarikan nafas yang meninggalkan lebih dari 3.000 luka di jiwamu. Setengahnya bahkan belum sembuh. Jangan terlalu memikirkannya. Akan lebih baik untuk menenangkan pikiranmu dan mengistirahatkan jiwamu sebanyak mungkin selama sebulan ke depan. Yun Ce berpikir sejenak lalu mengangguk, baiklah, baiklah. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, bagiku untuk bisa merasakan sesuatu yang bahkan Meng Kongchan tidak bisa, atau seseorang yang bisa mengikutiku tanpa hambatan dari wilayah terlarang tidur dewa ke Tanah Suci, itu benar-benar di luar logika. Tidak mungkin aku memata-matai diriku sendiri. Suaranya tiba-tiba terhenti, dan senar-senar jiwanya menegang seketika. Suara Lisu langsung terdengar mendesak, apa yang terjadi? Yun Ce sedikit membuka matanya, dan ketegangan di jiwanya perlahan mereda. Senyum alami terukir di bibirnya saat ia berkata dengan sangat santai, tidak apa-apa. Mungkin hanya luka jiwaku yang kambuh, menyebabkan rasa sakit sesaat. Memang lebih baik tidak berpikir berlebihan. Bagaimanapun juga, Lisu terikat pada jiwa Yun Ce. Dia bisa merasakan ketidakjujurannya, tetapi karena Yun Ce mengatakannya seperti itu, dia tidak mendesak lebih lanjut. Sebaliknya, dia secara proaktif mengubah topik, apa kesan terbesarmu dari perjalanan ke Tanah Suci? Jawaban Yun Ce hanya terdiri dari 2 kata sederhana, retak. Retak. Lisu menggumamkan kata itu dan bertanya, apa maksudmu? Yun Ce memperlambat suaranya, Tanah Suci Abadi adalah tempat legendaris bagi penghuni dunia abis, seperti surga dari alam yang jauh. Sekarang setelah tempat itu berada dalam jangkauan, kegembiraan kerajaan dewa sangat terasa. Tapi 4 pendeta ilahi. Emosi pendeta agung tidak dapat dibaca, jadi saya tidak bisa memastikan. Adapun 3 lainnya. Pendeta ilahi Liu Xiao tenggelam dalam seni kuliner, telah mengesampingkan semua pikiran lain. Pendeta ilahi Wandao mengaku menikmati semua jalan dan tampaknya adalah orang yang sangat memanjakan diri. Pendeta ilahi Lingxian melihat semua pikiran sebagai ilusi, keinginannya untuk mati lebih besar daripada keinginannya untuk hidup. Setidaknya dalam kontak dekat saya dengan mereka, saya tidak dapat merasakan sedikit pun kerinduan atau kegembiraan akan Tanah Suci Abadi. Lalu, bagaimana dengan Kaisar Yuan? Li Su bertanya. Mata Yun Ce sedikit menyipit, dan nadanya menjadi lebih berat. Apa yang dikatakan Dewa Kilin saat itu telah memberi saya harapan tinggi akan besarnya obsesi yang dimilikinya. Namun, ketika dia berbicara dengan begitu acuh tak acuh tentang hidup dan mati di dunia ini, saya tetap merasa sesak napas selama beberapa saat. Terlebih lagi, keajaiban kehidupan yang telah kurencanakan dalam hatiku disambut dengan ketidakpeduliannya. Karena itu, untuk memastikan dia tidak akan ikut campur ketika guntur tersembunyi itu meledak, aku harus menyiapkan metode lain. Li Su berkata, tapi Kaisar Yuan tidak pernah ikut campur dalam urusan kerajaan dewa. Bukankah sangat mungkin persiapanmu ini berlebihan? Namun, suara Yun Ce tetap tegas, yang kuinginkan adalah agar dia, sama sekali, tidak ikut campur. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menyerahkan inisiatif itu sepenuhnya pada kehendaknya sendiri.
Dan untuk memastikan dia tetap acuh tak acuh terhadap segalanya, itu harus menyangkut. Pan Xiaodi. Gemuruh. Aura yang berat dengan cepat mendekat, disertai dengan dengungan spasial yang semakin mengeras. Yun Ce berdiri, namun sebelum dia melangkah keluar, suara perempuan yang halus terdengar dari jauh, Kakak Yun. Dua bahtera mendalam penghancur surga dan penenun mimpi perlahan mendekat. Sebelum kedua bahtera itu terhubung, sosok Hua Caili telah melesat, dengan cepat mendekati aura Yun Ce, dengan Hua Fusen yang wajahnya tampak tidak berdaya membuntutinya. Yun Ce maju untuk menyambut mereka dan memanggil, "Senior," dari kejauhan, tetapi segera lengannya ditarik oleh Hua Caili. Matanya menunjukkan sedikit rasa malu dan banyak harapan saat dia berseru, "Kakak Yun, aku ingin ikut denganmu ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi untuk melihat tempat kelahiranmu dan tempat tinggalmu." Hua Fusen yang baru saja akan menyapa Meng Kongqan terkejut mendengar kata-katanya. Matanya membelalak saat dia berteriak, "Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Sama sekali tidak boleh." Namun Hua Caili sama sekali tidak peduli. Berdiri dekat dengan Yun Ce, dia berkata sambil tersenyum, "Lagi pula aku sudah memutuskan. Tidak ada gunanya meskipun ayah dewa keberatan." Omong kosong. Hua Fusen mengulurkan tangan bermaksud menariknya kembali, tetapi ia menarik tangannya di tengah jalan. Nadanya sama sekali tidak melunak, "Meskipun rintangan antara kamu dan Yun Ce telah hilang, itu bukan berarti kamu bisa bertindak sesuka hati." Meng Kongqan melambaikan tangannya sambil tersenyum, "Saudara Fusen, tenanglah. Caili masih muda dan belum berpengalaman. Bicaralah padanya dengan baik." "Kenapa?" Wajah Hua Caili penuh dengan keengganan dan kebingungan, "Selama 3 tahun terakhir, kamu melarangku bertemu kakak Yun. Sekarang semua orang tahu tentang kami, dan bahkan Paman Kaisar Yuan juga telah membatalkan perjanjian sebelumnya. Kenapa aku bahkan tidak bisa pergi ke tempat kakak Yun?" Hua Caili tidak berusaha untuk merendahkan suaranya, sehingga dapat dibayangkan bahwa semua orang di kedua kapal penghancur surga dan penenun mimpi mendengarnya dengan jelas. Urat-urat di alis Hua Fusen berkedut. Ia tidak punya pilihan selain berbicara terus terang, "Kamu adalah seorang wanita muda, dan bahkan seorang putri ilahi dari kerajaan dewa penghancur surga, mengejar seorang pria sampai ke rumahnya. Apa yang akan orang katakan? Ini benar-benar tidak pantas." Hua Caili berkedip, melirik Yun Ce di sampingnya, lalu kembali menatap ayahnya, jelas tidak mengerti kekhawatiran itu. "Kenapa tidak? Dulu Bibi berkata, demi ayah dewa, ibu menyeberangi separuh dunia abis untuk melakukan perjalanan sendirian ke kerajaan dewa penghancur surga." Tatapan Hua Fusen membeku, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. "Caili." Yun Ce berkata dengan lembut, "Meskipun aku juga berharap kita bisa bersama siang dan malam sepertimu, namun saat ini memang tidak tepat bagimu untuk kembali bersamaku ke kerajaan dewa penenun mimpi." "Ah!" Ekspresi kekecewaan langsung menyelimuti wajah Hua Caili yang selembut giok. "Mengapa?" Yun Ce menjelaskan dengan nada lembut, "Pertama, meskipun tidak ada lagi halangan di antara kita, nasib kita, bagaimanapun juga, sangat terkait dengan kerajaan dewa penghancur surga dan kerajaan dewa penenun mimpi. Kita belum resmi bertunangan, apalagi bertukar hadiah pertunangan. Kamu adalah putri ilahi yang terhormat dari kerajaan penghancur surga. Jika kamu berinisiatif untuk tinggal di kerajaan dewa penenun mimpi untuk waktu yang lama, itu pasti akan mengundang gosip dari dunia tentang kerajaan dewa penghancur surga." Meskipun ekspresinya tampak sedih, Hua Caili mendengarkan dengan patuh, sangat kontras dengan bantahan bawah sadarnya kepada Hua Fusen sebelumnya. Pemandangan itu membuat Hua Fusen menghela napas dalam hati. "Kedua, meskipun Kaisar Yuan telah membatalkan pertunanganmu dengan Dian Zhouxi, penguasa kerajaan Dewa Shen Luo sangat murka. Bagi kedua yang mulia Dewa Senior, ini akan menjadi pukulan emosional yang luar biasa yang hampir tak terbayangkan bagi kita. Oleh karena itu, untuk memungkinkan kedua senior menyelesaikan masalah ini, kita harus menghindari melakukan apapun yang dapat memprovokasi kerajaan Dewa Shen Luo untuk sementara waktu." Hua Fusen dan Meng Kongqan saling bertukar pandang, keduanya merasa sangat terhibur. Ketiga, Yun Ce sedikit merendahkan suaranya, "Sebenarnya, ketika pendeta ilahi Ling Xian memanggilku tadi, ia menganugerahkan kepadaku 9 tetes darah asal burung vermilion." Mendengar kata-kata itu, bibir merah Hua Caili tidak hanya sedikit terbuka, tetapi Hua Fusen juga menunjukkan ekspresi terkejut. Hal seperti ini benar-benar terjadi. Meng Kongqan mengangguk sedikit, berpura-pura bersikap santai. Tapi itu bukan untuk berterima kasih padanya atas kristal api primordial. Melainkan, setelah pendeta ilahi Ling Xian bertemu Yuaner, dia merasa sangat yakin bahwa tidak akan ada penerus burung vermilion yang lebih luar biasa di seluruh dunia, jadi dia memaksa Yuaner untuk menerima hadiah ini. Yah, begitulah ceritanya. Hua Fusen mengalihkan pandangannya, tanpa memberikan respons. "Nenek Ling Xian, sebenarnya." Setelah keterkejutannya, kegembiraannya berubah menjadi beberapa kali lipat lebih besar, "Aku mengerti sekarang. Kakak Yun membutuhkan waktu untuk memurnikan darah asal burung vermilion. Aku benar-benar tidak seharusnya mengganggumu di saat seperti ini. Kehadiran Caili di sisiku tidak akan pernah mengganggu." Yun Ce segera mengoreksi. "Hanya saja aku perlu segera memurnikan tetes pertama darah asal, dan aku tidak akan punya waktu untuk mengurus Cailiku. Tapi aku berjanji, paling lambat dalam 3 bulan, aku akan pergi ke kerajaan dewa penghancur surga untuk menemuimu." "Baiklah."
Dia mengulurkan tangan dan menggenggam jari-jarinya dan tersenyum tipis. Kamu sendiri yang bilang begitu, paling lama 3 bulan. Tidak ada jalan keluar dari janjimu. Kalau tidak, aku akan menyuruh bibi membawaku ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi untuk menyeretmu kembali sendiri. Bahtera-bahtera besar itu berpisah, masing-masing menuju ke kejauhan. Sosok Yun Ce dengan cepat menghilang dari pandangan Hua Caili hingga menjadi titik cahaya yang kabur, namun tatapannya tetap tertuju padanya. Bahkan setelah titik cahaya samar itu lenyap di cakrawala, Hua Caili masih mempertahankan tatapannya yang jauh, bagaikan patung giok yang terselimuti embun, tidak bergerak untuk waktu yang sangat, sangat lama. Angin sepoi-sepoi yang membawa sedikit nuansa udara tanah suci menyapu ujung rambutnya. Beberapa helai rambut menempel di pipinya yang putih lembut, membawa kelembapan yang sejuk. Pada suatu saat, air mata sebening kristal diam-diam mengalir dari sela-sela bulu matanya yang panjang, berkilauan dengan cahaya samar yang halus, memantulkan kerinduan dan kesedihan yang tak terurai. Hua Fusen yang hendak mendekat, berhenti di tempatnya. Untuk sesaat, perasaannya campur aduk. Dia tidak tahu apakah harus merasa sedih atau memarahinya. Dia adalah gadis suci penghancur surga yang bermartabat, seorang jenius ajaib yang telah menyentuh gaya keempat pedang penghancur surga dalam waktu kurang dari 30 tahun, namun dia meneteskan air mata hanya karena perpisahan singkat selama 3 bulan. Penguasa pedang cahaya berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, perasaan masa muda memang begitu tulus dan bersemangat. Itu membuat seseorang mendesah terharu, dan terlebih lagi, merasa iri. Tapi Yun Ce dari kerajaan Dewa Penenun Mimpi memang pantas mendapatkan kasih sayang Caili. Kata-kata itu berhasil menghilangkan perasaan masam di hati Hua Fusen. Ia kemudian tersenyum tipis, ya, mereka memang masih muda. Ia lahir 10.000 tahun yang lalu, jadi aku sering lupa bahwa usia sebenarnya baru sekitar 20 tahun. Sudahlah. Dia berpaling, tidak ingin mengganggu kesedihan Hua Caili. Biarkan dia kecewa jika memang harus. Lagi pula, anak Yun itu, dia memang pantas. Hahaha. Setelah kembali ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi, Meng Kongchan tidak memberi dirinya waktu untuk beristirahat. Dia segera mengumpulkan para master dari aula mimpi utama dan memulai persiapan untuk tanah suci abadi. Dapat dibayangkan bahwa untuk waktu yang lama ke depan, seluruh kerajaan dewa akan sangat sibuk, dengan suasana yang berubah secara tiba-tiba. Saudara Yuan, ayah dewa telah menginstruksikan agar kamu beristirahat dan memulihkan diri selama beberapa waktu ke depan. Fokuslah pada pemurnian darah ilahi burung vermilion yang dianugerahkan oleh pendeta ilahi Ling Xian, dan jangan hiraukan urusan eksternal. Jika terjadi sesuatu yang besar, aku akan memberitahumu secara pribadi sesegera mungkin. Yun Ce tidak menjawab secara langsung, melainkan berkata, sebelum itu, aku perlu melakukan perjalanan ke Aula Giok Surgawi. Meng Jianxi terkejut, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk pelan, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Saat mereka meninggalkan tanah suci, Shen Wei memberi isyarat dengan menunjuk ke telinganya dengan satu jari. Makna yang paling mungkin dipikirkan Yun Ce adalah bahwa Shen Wei ingin dia menyelidiki informasi tentang kerajaan Dewa Malam Abadi dengan saksama. Dan, 7 lubang, yang dia sebutkan setelahnya mungkin adalah kunci yang tersembunyi di dalamnya. Bab 2172, 7 Misteri Panlong. Karena kekuatan unik mereka dalam, menenggelamkan mimpi, dan, menenun mimpi, kemampuan kecerdasan kerajaan Dewa Penenun Mimpi tidak diragukan lagi jauh lebih unggul daripada 5 kerajaan dewa lainnya. Bahkan lembah mimpi yang tenggelam merupakan salah satu sumber informasi terpenting bagi kerajaan penenun mimpi. Begitu seseorang memilih untuk tenggelam dalam mimpi, ingatan hidup mereka menjadi seperti peti harta karun yang terbuka, bebas untuk dijarah oleh para praktisi penenun mimpi yang ulung. Sebagai pusat intelijen kerajaan Dewa Penenun Mimpi, Aula Xuanji dilindungi oleh tidak kurang dari 9 penghalang yang berbeda, masing-masing seperti tirai surgawi yang turun, memancarkan kekuatan jiwa yang halus namun dahsyat. Para penjaga penenun mimpi yang tersembunyi bahkan lebih banyak jumlahnya. Meng Jianxi memimpin Yun Ce tanpa halangan, langsung menuju aula dalam yang paling rahasia. Sebelumnya, hanya 4 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki aula dalam ini, ayah dewa, kakek, paman, dan aku. Sekarang, tentu saja, itu termasuk kamu, saudara Yuan. Yun Ce melirik sekelilingnya dan langsung ke intinya, aku perlu meninjau semua informasi tentang kerajaan Dewa Malam Abadi dari 30 tahun terakhir. Dengan Meng Jianxi, dia tidak perlu memberikan instruksi khusus. Kata, semua, sudah cukup. Baiklah. Meng Jianxi tidak bertanya apapun. Dia mengulurkan tangannya ke samping, dan sebuah ruang kecil tersembunyi seketika muncul. Sejumlah besar lembaran giok, ukiran batu, kain sutra, dan gulungan kertas bergerak keluar dengan rapi. Setelah itu, sebuah formasi mendalam yang berwarna perak menyala di hadapan mereka. Di dalam formasi tersebut melayang ribuan batu citra mendalam dan kristal jiwa mendalam, masing-masing memancarkan aura jiwa dengan intensitas yang berbeda-beda, membawa rahasia yang tidak diketahui dunia. Meng Jianxi menurunkan lengannya dan memeriksa ulang untuk memastikan tidak ada yang terlewat sebelum berkata, karena sifatnya yang unik, informasi tentang kerajaan Dewa Malam Abadi adalah yang paling sulit diperoleh. Jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kerajaan dewa lainnya, tetapi tetap akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meninjau semua informasi dari 30 tahun terakhir. Selain itu,
Bahkan informasi yang tercatat dalam kristal jiwa yang mendalam mungkin tidak benar, karena apa yang dilihat mata pun bisa berupa ilusi. Namun, saya percaya bahwa saudara Yuan akan mampu membedakannya dengan akurat. Ya, Yun Ce mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu menemaniku. Setelah Meng Jianxi pergi, Yun Ce duduk di lantai dan memperluas indera spiritualnya. Informasi mengenai kerajaan Dewa Malam Abadi dari 30 tahun terakhir mulai mengalir ke lautan jiwanya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia dengan teliti memeriksa semuanya, tanpa mempedulikan penting atau tidaknya, maupun keaslian informasinya, bahkan termasuk beberapa rumor yang dikumpulkan oleh orang lain. Sulit untuk menanam mata-mata di kerajaan Dewa Malam Abadi. Peristiwa-peristiwa besar selama 3 dekade terakhir semuanya menjadi pengetahuan umum. Dewi Malam Abadi sebelumnya, Shen Wuqing, melakukan kesalahan besar dan dihukum penjara oleh Yang Mulia Dewa Wuming. Setelah itu, kerajaan Dewa Malam Abadi mencurahkan seluruh upayanya untuk menemukan penerus ilahi yang baru. Hingga lebih dari 20 tahun yang lalu, mereka mengumumkan Shen Wuyi sebagai Dewi Malam Abadi yang baru. Yun Ce tetap berada di posisi yang sama, dan beberapa hari berlalu tanpa ia sadari. Meskipun tugas ini tidak sepenuhnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami, ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Hingga tiba-tiba, sebaris teks yang terukir di kristal yang dalam itu membekas di kedalaman jiwanya. Panjangnya beberapa kaki, berbentuk seperti naga melingkar, warnanya seperti tinta, tubuhnya bertatahkan 7 lubang. Pikiran Yun Ce langsung terfokus. Dengan lambaian tangannya, kristal mendalam itu mendarat di telapak tangannya, dan informasi yang terkandung di dalamnya dicetak ulang ke dalam lautan jiwanya dengan detail yang lebih besar. Dapat dipastikan bahwa Malam Abadi saat ini sedang mencari jenis-jenis kristal jurang varian tertentu. Meskipun mereka sengaja berusaha untuk menutupinya secara diam-diam, jumlah orang yang dikirim dan luasnya pencarian mereka belum pernah terjadi sebelumnya selama masa pemerintahan Shen Wuyanye sebagai Yang Mulia Dewa. Dalam setahun terakhir, lebih dari 600 jejak telah ditemukan, meliputi semua kerajaan dewa utama dan wilayah yang dihuni, bahkan jejaknya ditemukan di wilayah terpencil. Ini menunjukkan bahwa objek yang mereka cari sangat penting bagi kerajaan Dewa Malam Abadi, namun alasannya masih belum diketahui. Dengan mengumpulkan semua informasi, kerajaan Malam Abadi sedang mencari total 5 jenis kristal jurang tertentu. 3 di antaranya adalah giok penguat hati berkilau, batu jiwa neter, dan kristal pembersih kejahatan obsidian hitam, yang semuanya merupakan kristal langka yang kadang-kadang muncul di lautan berkabut dan sangat sulit ditemukan. Adapun 2 lainnya, mereka tidak memiliki nama, hanya deskripsi bentuknya. Pertama, panjangnya hampir 1 inci penuh, berbentuk seperti tanaman merambat yang layu. Auranya terkadang menyerupai api yang membara, dan di lain waktu seperti petir yang berderak. Intinya bergetar seperti jantung roh fana. Ini adalah kristal varian yang terkondensasi dari jantung manusia yang telah berubah menjadi hantu jurang, kejadian yang sangat langka, 1 banding sejuta. Kedua, panjangnya beberapa kaki, berbentuk seperti naga melingkar, warnanya seperti tinta, tubuhnya bertatahkan 7 lubang yang darinya napas naga yang tak terurai berkelok-kelok. Ini adalah kristal varian yang terbentuk dari sumsum naga yang telah tercemar dan diubah oleh energi debu jurang, kejadian 1 banding 10.000. Tatapan Yun Ce membeku. Setelah berpikir sejenak, dia melihat teks yang terukir setelah ini. Kristal giok penguat hati berkilau mengkilap mungkin telah ditemukan. Nama tersebut tidak lagi termasuk di antara kristal jurang yang sedang dicari. Batu jiwa neter mungkin telah ditemukan. Teks yang menyusul memancarkan aura jiwa yang jelas, tampaknya diukir dalam beberapa tahun terakhir, kristal pembersih kejahatan obsidian hitam mungkin telah ditemukan. Malam Abadi tidak lagi mencarinya. Di wilayah perbatasan alam akhir malapetaka, kami mengambil risiko mengejar aura jiwa dari 2 penjaga Malam Abadi dan secara samar-samar menangkap benda-benda yang mereka bicarakan 10 napas sebelumnya. Salah satunya adalah akar hati jurang, dan yang lainnya, kristal 7 lubang naga melingkar. Namun, nama kedua kristal jurang ini belum pernah muncul dalam catatan apapun, yang sangat aneh dan sulit dipahami. Yun Ce memejamkan matanya, dan dunia pun hening sejenak. 10 napas, 100 napas. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di lautan jiwanya. Sueyan, aku sudah menggunakan buku rahasia untuk mengembalikan penampilan dan suaraku. Mata Yun Ce terbuka lebar, memancarkan cahaya aneh dan mendalam. Bang! Kristal berharga di tangannya hancur menjadi debu halus dan berserakan. Informasi mengenai kerajaan Dewa Malam Abadi ini pun terhapus dari Aula Suanji. Di depan gerbang Tanah Suci, mimpi yang dialami Shen Wuyanye bukanlah hasil tenunan Meng Kongchan, melainkan cerminan dari keinginan hatinya sendiri yang diperbesar berkali-kali. Karena itu, dia mendambakan pengampunan Shen Wu Sueyan, mendambakan agar semua itu tidak pernah terjadi, mendambakan untuk mengembalikan penampilan dan suaranya, dan mendambakan kitab rahasia, yang pernah dia sebutkan. Jadi begitu. Sambil bergumam, senyum penuh arti tanpa sadar terukir di bibir Yun Ce. King Yue, kamu benar-benar unik. Seperti yang diharapkan darimu. Bagaimana mungkin kamu tidak memanfaatkan kemampuan unik yang kamu miliki sepenuhnya? Dilihat dari kronologi informasi ini, sejak awal masa jabatanmu sebagai Dewi Malam Abadi, kamu sudah merancang takdir untuk dirimu sendiri dan orang lain. Kebenaran dan kebohongan terjalin, setiap langkah direncanakan dengan cermat.
Tanpa disadari, semua orang telah melangkah ke papan caturmu. Tanpa melihat informasi lain, Yun Ce bangkit dan perlahan berjalan keluar dari Aula Xuanji. Kerajaan Dewa Malam Abadi pastinya mencari lebih dari sekadar 5 jenis varian kristal jurang. Beberapa di antaranya kemungkinan relatif mudah didapatkan sebagai umpan yang diperlukan. Giok penguat hati berkilau, batu jiwa neter, dan kristal pembersih kejahatan obsidian hitam. Meskipun sangat sulit ditemukan, kristal jurang asli ini juga merupakan umpan. Adapun, akar hati jurang, dan kristal 7 lubang naga melingkar. Alasan mengapa tidak ada catatan tentang mereka di Abyss adalah karena mereka memang tidak pernah ada sejak awal. Tidak, akan lebih akurat jika dikatakan bahwa benda-benda itu telah ada di tangan Shen Wuyi sejak awal. Dan sekarang, ketika ia memberinya kristal 7 lubang naga melingkar kepadanya, itu hanya berarti satu hal. Dia mempercepat rencananya. Dan dengan percepatan mendadak ini, kristal 7 lubang naga melingkar tidak dapat diperoleh olehnya. Alasan dia mengambil risiko seperti itu. Yun Ce sedikit menengadahkan kepalanya dan menghela napas panjang, cahaya di matanya bersinar terang. Kamu tampak sangat bahagia, kata Li Su pelan. Ya. Senyum tulus yang tidak ingin ia sembunyikan terukir di bibir Yun Ce. Aku, akhirnya tidak lagi berjuang sendirian. Setelah kembali ke Istana Putra Ilahi, sebelum Meng Ziyuan yang telah lama menunggunya dapat mendekat, Yun Ce telah memasuki ruang kultivasinya. Ziyuan, beritahu Shou Yuan dan yang lainnya bahwa aku perlu fokus pada pemurnian darah ilahi burung vermilion yang diberikan oleh pendeta ilahi Lingxian. Tidak seorang pun boleh menggangguku sampai aku muncul dengan sendirinya. Alih-alih ingin merahasiakan sumber darah burung vermilion dari pendeta ilahi Lingxian, Yun Ce tampaknya sengaja mempublikasikannya. Dengan menggunakan batu ilahi spasial untuk mengaktifkan formasi mendalam dimensional, cahaya merah berkedip, dan dia kembali ke lautan berkabut. Sebegitu terburu-buru, Li Su tampak terkejut. Kekuatan ilahi yang terkandung dalam 9 tetes darah sumber burung vermilion dari pendeta ilahi Lingxian sangat besar. Jika kamu memurnikannya sepenuhnya, bahkan dengan urat mendalam dewa jahatmu sebagai basis kekuatanmu, itu akan cukup untuk meningkatkan kultivasimu ke tingkat ke-8 alam guru ilahi, atau bahkan lebih tinggi. Jadi, Li Su sekali lagi mengajukan pertanyaan yang belum terjawab, mengapa kamu secara paksa menekan kultivasimu? Namun Yun Ce menjawab, belum waktunya. Aku memang akan memurnikan darah ilahi burung vermilion sekarang, tetapi hanya sedikit, hanya cukup untuk dapat membakar api burung vermilion. Tingkat pemurnian ini juga paling sesuai dengan pemahaman umum. Dia masih belum menjelaskan kepada Li Su mengapa dia menekan kultivasinya. Tapi untuk sekarang, mari kita selesaikan hal terpenting dulu. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 100 kristal jurang murni dan selusin kristal jurang varian jatuh di hadapannya, memancarkan cahaya cemerlang dan berbahaya di lautan berkabut yang redup. Tatapannya menyapu satu demi satu kristal jurang, dan dia bergumam dalam hati, jika itu dia, bagaimana dia bisa menciptakan kristal jurang, istimewa, yang belum pernah ada sebelumnya, namun tanpa cacat. Setelah berpikir lama, dia tersenyum, dalam hal pemikiran yang cerdas, aku jelas bukan tandingannya. Tapi dalam hal mengendalikan debu jurang, aku seharusnya lebih unggul. Kalau begitu, aku akan bertindak sesuka hatiku sesuai dengan karakteristiknya. Dia membuat gerakan menggenggam di udara, dan 7 kristal jurang dari binatang jurang tipe naga melayang ke atas. Kemudian, saat kelima jarinya menutup, kristal-kristal itu meledak di udara, tersebar menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya bersamaan dengan energi debu jurang yang kacau dan napas naga yang samar. Selanjutnya, ia mengambil sepotong giok ilahi kehancuran. Energi mendalam di sekitarnya melonjak, dan dengan suara retakan tajam, kristal jurang varian ini, yang dianggap sebagai benda suci bahkan di mata kerajaan dewa, hancur berkeping-keping di antara jari-jari Yun Ce. Di bawah dampak kekuatan selanjutnya, kristal itu dengan cepat hancur menjadi pecahan yang lebih halus. Giok ilahi kehancuran yang hancur itu melepaskan kekuatan yang sangat besar, menciptakan pusaran energi dahsyat di sekitar Yun Ce. Yun Ce tidak meninggalkan pusaran kekacauan itu. Sebaliknya, dia menatapnya dalam diam untuk waktu yang sangat, sangat lama. Hingga akhirnya, dengan mengepalkan kelima jarinya lagi, debu jurang yang mengepul berkumpul dari segala arah, mengalir ke dalam pusaran seperti gelombang pasang. Kemudian, pusaran itu menarik pecahan kristal naga dan debu giok ilahi kehancuran hingga secara bertahap bercampur, menyatu, dan membentuk wujud baru. Ketika badai kekuatan mereda, pecahan-pecahan sebelumnya telah menyatu oleh debu jurang menjadi kristal jurang berbentuk aneh dengan aura campuran yang ganjil. Petir menyambar dari ujung jari Yun Ce saat dia membuat 7 lubang dengan ukuran berbeda di dalamnya. Kemudian, debu jurang berkumpul sekali lagi, melilit kristal yang baru lahir itu untuk waktu yang lama, melahap jejak apapun yang seharusnya tidak ada. Beberapa jam kemudian, debu jurang perlahan menghilang dan menampakkan kristal jurang yang sangat besar sepanjang 2 kaki di hadapan mata Yun Ce. Seluruh bentuknya berwarna hitam pekat akibat korosi debu jurang, dan permukaannya menampilkan pola berbelit-belit seperti naga yang melingkar. Napas naga yang samar dan halus masih tercium di dalam 7 lubangnya, memberikan aura misterius dan mendalam. Gemuruh. Ruang angkasa bergetar dan bumi berguncang. Di belakang Yun Ce, leluhur Dewa Kilin yang telah lama tertidur perlahan membuka matanya, lalu membuka mulut raksasanya yang mengerikan.
Yun Ce meraih kristal jurang yang baru lahir itu dan melemparkannya ke dalam mulutnya dari kejauhan. Leluhur Dewa Kilin menelannya, menutup mulut dan matanya, lalu kembali diam. 7 kristal jurang naga dari 4 spesies naga yang berbeda, ditambah aura unik giok ilahi kehancuran, disembunyikan dan diganggu oleh debu jurang, lalu dibiarkan terendam di dalam perut Dewa Kilin selama 1 atau 2 bulan. Yun Ce menundukkan pandangannya dan tersenyum, aku jamin auranya akan lebih misterius dan aneh daripada apapun yang pernah dilihat sebelumnya. Kecuali jika hancur. Tetapi dihadapkan dengan objek yang telah lama didambakan ini, yang belum pernah muncul di dunia dan tampak seperti hadiah dari surga, pihak lain kemungkinan besar akan menjadi orang terakhir di bumi yang membiarkannya mengalami kerusakan sekecil apapun. Apa yang kamu lakukan? Li Su yang telah menyaksikan tingkah aneh Yun Ce akhirnya bertanya. Umpan. Jawaban Yun Ce singkat. Lalu mengapa kamu berbohong kepada Hua Caili, dengan mengklaim pedang Yun Li, hilang secara tidak sengaja di jurang kematian? Kurasa, itu juga umpan. Tatapan Yun Ce beralih, memandang ke lautan berkabut yang lebih dalam. Sudah waktunya menemui muridku. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Debu jurang berkumpul, berubah menjadi kabut jurang yang tebal dan memenuhi langit menyelimuti seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi kaisar kabut yang memproklamirkan diri. Debu jurang memancarkan suara jiwanya. Tidak lama kemudian, sosok Pan Buang tiba dengan cepat dan bersujud di kejauhan. Murid Pan Buang memberi hormat kepada guru. Perjalanan ke Tanah Suci berjalan persis seperti yang guru prediksi. Murid tidak gagal dalam misinya dan berhasil mengejutkan banyak orang serta membuat namanya terkenal, menggerakkan seluruh kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu. Bahkan Kaisar Yuan pun memperhatikannya. Sangat bagus. Suara berat Kaisar Kabut terdengar dari dalam kabut jurang, selanjutnya, ingat setiap kata yang akan kukatakan. Ya, Pan Buang menundukkan kepalanya dan mendengarkan dengan penuh hormat. Perjalanan ke Tanah Suci telah meningkatkan rasa hormat dan kekagumannya kepada gurunya berkali-kali lipat. Sekarang, betapapun mustahil atau mengguncangnya kata-kata gurunya, ia akan memperlakukannya sebagai ketetapan ilahi. Setelah periode hening yang singkat, kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu pasti akan mulai aktif mencarimu. Dalam 3 bulan ke depan, kamu harus ditemukan oleh mereka sebanyak 4 kali. Untuk pertama kalinya, kamu harus dengan sedih dan bijaksana menolak untuk kembali. Untuk kedua kalinya, kamu harus menolak mentah-mentah dan melarikan diri ke lautan berkabut. Dan pada kali ketiga dan keempat, kamu harus sengaja membiarkan mereka hanya sedikit merasakan auramu, lalu melarikan diri sekuat tenaga. Jangan temui mereka, cukup tunjukkan sikap menghindar yang putus asa. Pan Buang mendengarkan dengan tenang, mengukir setiap kata dalam-dalam ke dalam hatinya. Bagi orang lain, suara Kaisar Kabut seperti jeritan iblis pencabik jiwa, tetapi baginya, suara itu tidak lagi menakutkan. Sebaliknya, jiwanya perlahan-lahan merasakan kedekatan dengannya. Lakukan ini, dan setelah 3 bulan, Pan Yuseng kemungkinan besar akan datang menemuimu secara pribadi dan membawamu kembali. Jika dia tidak muncul setelah 3 bulan, maka teruslah menghindari mereka dengan sekuat tenaga. Perhatian dari Kaisar Yuan, afinitas kegelapan yang kamu tunjukkan, dan Pan Yuan duanya, ditambah dengan sedikit rasa bersalah yang dia rasakan terhadapmu, semuanya menunjukkan bahwa dia harus membawamu kembali apapun yang terjadi. Dan syarat yang akan kamu berikan padanya untuk kepulanganmu adalah membangun kembali makam ibumu. Hanya syarat ini, jangan katakan yang lain. Kembali ke kerajaan dewa. Ibu. Jantung Pan Buang berdebar kencang. Dia mengangkat pandangannya dan berkata dengan suara rendah, Guru, apa yang harus saya lakukan setelah kembali? Suara Kaisar Kabut terdengar dalam dan lambat, jangan memiliki keinginan, dan jangan meminta apapun. Pan Buang mengerutkan kening sambil berpikir, lalu membungkuk dalam-dalam, aku memohon bimbingan yang jelas dari guru. Ikuti semua pengaturan Pan Yuseng. Perjamuan, pertemuan klan, ekspedisi pelatihan. Patuhi semua yang dikatakan Pan Yuseng tanpa sedikit pun niat menentang. Jika dia ingin mengambil darahmu untuk menyelidiki afinitas kegelapanmu, kamu akan mengizinkannya tanpa ragu-ragu. Jika dia menginginkan teknik, Pan Yuan duanyai, kamu akan memberikannya kepadanya secara utuh. Kamu bahkan dapat menyerahkan, seni doa abadi Panduan Yuan Ye, yang telah kumodifikasi untukmu. Kamu tidak hanya harus patuh, kamu juga harus menghormatinya. Dan lakukan itu atas nama ibumu. Pan Buang terkejut dan bingung, tetapi dia tidak mempertanyakannya, mengingat semuanya dengan sangat serius. Selain hal-hal tersebut, di waktu luangmu, kamu tidak boleh berkultivasi, tidak boleh dekat dengan orang lain, dan tidak boleh mencari hal-hal duniawi. Sebaliknya, habiskanlah seluruh waktumu bersama ibumu, berdoa untuknya dan berjaga di sisinya. Bisakah kamu mengingat semua ini? Meskipun hatinya dipenuhi 1000 keraguan, Pan Buang mengangguk dengan berat, matanya setegas jurang. Murid telah menghafal semuanya. Bagus sekali. Kabut jurang berputar-putar membawa siluet Kaisar Kabut perlahan ke kejauhan, secara bertahap menyatu ke dalam lautan berkabut yang tak berujung. 3 tahun dari sekarang, sebuah suara akan memberitahumu jalan mana yang harus kamu ambil. Pergilah. Ingat semua kata-kataku, dan ingatlah kebencianmu lebih dari apapun. Ingatlah mengapa kamu masih hidup. Barulah setelah kehadiran Kaisar Kabut benar-benar lenyap dari pandangan dan inderanya, Pan Buang perlahan bangkit. Dia berbalik,
Pandangannya sudah tertuju pada kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu. Rasa hormat dan penghargaan yang dia tunjukkan kepada Kaisar Kabut seketika lenyap dari matanya, digantikan oleh jurang kebencian yang gelap dan tak berdasar, cukup gelap untuk melahap segalanya.